indah sekali dan bersemangat sekali anak hebatnya Ibu Guru hari ini. Masya Nah, Allah. hari ini kita akan belajar apa mata pelajarannya Ibu Guru hari ini? Ada yang masih ingat? Tidak. Kita belajar KKA. Ada yang masih ingat apa kepanjangan dari KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Ini disingkat dengan KKA. Selanjutnya, nah, bagaimana kabarnya semua? Sehat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Nah, coba diperhatikan bangkunya kanan dan kiri. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Saya rasa hadir semua ya, hebat semuanya. Sebelum belajar kita berdoa, tapi karena singkat waktunya, ini free memori ya teman-teman. Itu guru. Nah, sebelum memulai pelajaran juga, kita Penyanyi di mulut ya. nyanyikan lagu Merdeka. Ada yang mau membantu ibu menyanyinya? Demikian ke saya, Bu. Once again, ya, Nak. Sekali lagi. Selesai. Luar biasa semua semangatnya. Nah, Ibu mau memberikan apresiasi. Nah, sekarang kita belajar materi atau pelajaran Ibu hari ini adalah materi atau pelajaran baru di kelas 5 yang baru mau diancam tahun ini, yaitu KKA. Sebelumnya pembelajaran kemarin Ibu sudah membelajarkan kalian tentang coding. Hari ini KA, kecerdasan artifisial. Ada yang apa kalian masih ingat apa itu KA? Kecerdasan. Kecerdasan artifisial. Atau ada yang masih ingat apa itu coding? Kemarin Ibu bahas. Masih. Ya, coding itu adalah sebuah menuliskan kode atau instruksinya. Ibu persingkat. Kemudian kalau KA, hasil dari instruksi itu, hasil dari codingnya itu, itulah disebut dengan KA, kecerdasan artifisial. Nah, sekarang Ibu mau tanya perbedaan
YouTube, ada TikTok, YouTube, Shopee. Nah, Nonton Sunday sekarang menonton YouTube, biasanya YouTube merekomendasikan apa yang setelah kita nonton. Misalnya kalian nonton apa? Yang kalian nonton biasa? Drakor. Ayo. Misalnya nonton Siva. Tiba-tiba setelah kalian menonton, di bawahnya itu YouTube biasa merekomendasikan Siva episode selanjutnya. Betul? Betul. Nah, luar biasa semuanya ya. Nah, tujuan pembelajaran Ibu hari ini yaitu melalui bermain tebak gambar, kita sebentar akan melakukan permainan tebak gambar. Murid mampu memahami perbedaan penggunaan kecerdasan artifisial secara aktif dan pasif dengan tepat. Nah, ini SPP-nya Ibu lewati ya. Nah, materi kita hari ini khusus dibahas hari ini yaitu perbedaan penggunaan apa itu tadi Kak Ana? Kecerdasan secara aktif dan pasif. Baik, selanjutnya. Nah, Ibu jelaskan dulu. Penggunaan kecerdasan artifisial itu terbagi atas 2. ada yang namanya aktif dan ada yang namanya Pasif. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu kalau aktif itu seperti apa? Coba dibacakan saja. Yang aktif itu pengembangnya. Ya, betul. Pengembangnya, orang yang mengembangkan, orang yang menuliskan sebuah kode atau instruksi. Kemudian yang kedua, pengguna pasif. Pengguna pasif itu seperti Kita. kita sendiri, orang yang menggunakannya. Ya. Selanjutnya, perbedaan antara penggunaan kecerdasan artifisial secara aktif dan pasif. Di sini terletak pada tingkat keterlibatan penggunaan dalam proses pengembangan dan pemanfaatannya. Nah, penggunaan secara aktif. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Ya, silakan Putrinya. Tolong baca, kasih besar suaranya. Penggunaan secara aktif atau pengembang. Orang Ya. yang mengembangkan atau menciptakan teknologi berbasis kecerdasan artifisial atau KA dengan memahami cara kerja KA, memodifikasi atau membuat model KA. Ya. Jadi pengguna secara aktif adalah orang yang mengembangkan atau pengembangnya atau menciptakan sebuah teknologi. Kita bandingkan dengan pengguna secara pasif atau pengguna. Coba Sabana, coba dibaca. Orang hanya memanfaatkan Oh, lagi dulu Nak. apa itu? Ya, silakan Sabana. Kita sehari-hari, Bu. Ya, seseorang yang hanya memanfaatkan, misalnya kita, handphone tak itu pakai sidik jari tidak? Pakai. Pakai pelacak wajah tidak? Pakai. Biasanya, kalau daftar di Facebook, daftar di apapun itu biasanya menggunakan KA. Kita hanya pengguna. Nah, sekarang Ibu membagi menjadi kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya, nah, sekarang aktivitasnya atau yang akan kalian lakukan di sini ini. Hai, kembali lagi dengan robot kecerdasan artifisial. Mari bermain peran. Berikan penanda di setiap kartunya berdasarkan pernyataan yang disediakan. Yang pertama, menggunakan Google Assistant untuk bertanya tentang cuaca itu disebut dengan pengguna atau user. Nah, sedangkan pengembang atau developer adalah membuat aplikasi chatbot sederhana yang bisa menjawab pertanyaan. Kayaknya dolan. Oke. Sekarang soal pertama. Saya tunjuk anakku. Mana di belakang nih, kaki. Nah, itu aja di belakang. Oh, iya. Ya, kita tes ya. Soal pertama. Kalian kata ini pakai nongki.
Bagi perkelompok. Tentukanlah mana penggunaan kecerdasan artifisial secara aktif dan pasif. Ya, sudah Nabi? Sudah dibagi nih? Ya, presentase. Ya, anggaplah ini pre-memori. Kesimpulan. Nah, begini, tepuk salut sudah nih. Yuk, nah refleksi. Ibu mau sampaikan ada 4 pertanyaan refleksinya Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Hana setelah belajar? Senang. Senang. Ceritakan apa yang kamu pahami dari kegiatan ini. Ada yang mau coba? Apa kegiatan tadi? Apa materinya Ibu Guru? Nanti kalau senang-senang jadi baru ada yang tahu. Apa? Penggunaan Dan Secara aktif dan pasif. luar biasa, tepuk tangan dulu. Ya, yang kedua, apa perbedaan ke penggunaan kecerdasan artifisial aktif dan pasif? Kalau aktif berarti orang yang ya. Kemudian kalau pasif menggunakan tanpa mengembangkannya. Kemudian apa contoh penggunaan KA aktif dan pasif? Contohnya apa? Oh, nonton YouTube itu adalah sebuah pasif. Membuat Ya, aplikasi. membuat atau mengembangkan filter dan lain. Filter wajah itu adalah sebuah kecerdasan Aktif. yang Aktif. aktif. Baik, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu penggunaan kecerdasan artifisial dapat dibedakan menjadi yaitu aktif dan pasif. Kalau aktif berarti dia pengembang dari kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, penggunaan secara pasif itu adalah hanya menggunakan. Dengan memahami perbedaan antara penggunaan KA secara aktif dan pasif, kita lebih efektif dalam mengembangkan dan memanfaatkan KA untuk mencapai tujuan tertentu untuk membuat mudah dalam kehidupan sehari-hari.